Salam, selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi elastisitas permintaan dan penawaran. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Habi, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, saya akan masuk dalam materi mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih elastisitas? Elastisitas adalah digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selain itu, elastisitas juga digunakan untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa dinaikkan. Konsep sederhananya untuk memahami apa itu elastisitas adalah dipengaruhi perubahan harga terhadap permintaan akan barang yang ditawarkan. Konsep elastisitas permintaan terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, sebelum masuk ke situ, apa sih yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contoh, adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang atau jasa, maka hal ini berimbas pada peningkatan jumlah permintaan terhadap barang dan atau jasa tersebut. Konsep sederhananya, perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Untuk rumus elastisitas permintaan, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Keterangannya, delta Q adalah perubahan terhadap jumlah permintaan, delta P adalah perubahan dari harga barang, P sama dengan harga awal, Q jumlah permintaan awal. ED adalah elastisitas permintaan. Kita masuk dalam elastisitas penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran pengaruh terhadap besar atau kecilnya tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau presentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Konsep sederhananya, pengaruh dari besar atau kecilnya presentase terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh perubahan harga. Rumusnya yang digunakan untuk elastisitas penawaran yaitu ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. ES adalah koefisien penawaran, delta Q adalah perubahan jumlah yang ditawarkan, Q adalah jumlah yang ditawarkan. Delta P adalah perubahan harga, P adalah harga. Ini jenis elastisitas permintaan. Jenis elastisitas permintaan terbagi menjadi tiga, yaitu elastisitas harga adalah persentase dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh persentase perubahan dari harga barang tersebut. Dua, elastisitas silang adalah persentase dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh persentase perubahan dari harga barang lain. Ketiga, elastisitas pendapatan adalah persentase dari perubahan permintaan akan sebuah barang yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan real konsumen. Penentu elastisitas permintaan ada tiga. Satu, rentang waktu. Barang-barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis selama kurun waktu yang lebih panjang. Ketika harga bensin naik, jumlah permintaan bensin hanya sedikit mengalami kemerosotan pada beberapa bulan pertama. Dua, pasar elastisitas
adalah pasar. Maksud saya pasar. Elastisitas permintaan dari dalam segala jenis pasar bergantung pada bagaimana kita menggambarkan batas-batas pasar. Pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastisitas dibandingkan yang terdefinisi luas karena lebih mudah menemukan substitusi untuk barang-barang yang terdefinisi secara sempit. Ketiga adalah pasar. Elastisitas permintaan dalam segala jenis pasar bergantung pada bagaimana kita menggambarkan batas-batas pasar. Pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan dengan terdefinisi luas karena lebih mudah ditemukan substitusi untuk barang-barang yang terdefinisi secara sempit. Macam-macam elastisitas harga dan permintaan. Permintaan inelastis sempurna, ED sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang dibeli, meskipun ada perubahan harga. Perubahan harga sebesar apapun tidak berpengaruh terhadap permintaan. Kasus permintaan inelastis sempurna terjadi bila konsumen tidak mempedulikan harga barang karena kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya, seberapa kenaikan harga beras, konsumen tetap membeli beras agar keluarga bisa makan, memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh untuk beraktivitas sehari-hari. Permintaan inelastis, ED kurang dari 1. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan jumlah barang yang dibeli. Persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harga. Misalnya, saat harga naik 10%, permintaan akan turun kurang dari 10%. Kasus permintaan inelastis terjadi ketika konsumen masih lebih mementingkan memenuhi kebutuhan sehingga tidak terlalu mempersoalkan harga barang. Permintaan inelastis biasa berlaku pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, pupuk, dan telur. Permintaan elastis, ED besar dari 1. Permintaan elastis terjadi jika perubahan harga berpengaruh signifikan terhadap perubahan kuantitas barang yang dibeli. Persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Misalnya, apabila harga turun 10%, permintaan akan naik lebih dari 10%. Kasus permintaan elastis terjadi konsumen cenderung sensitif terhadap perubahan harga sekecil apapun. Misalnya, pembelian barang-barang mewah seperti mobil, limited edition, perangkat elektronik canggih, dan perhiasan. Permintaan elastis militer. Permintaan elastis militer terjadi jika pengaruh perubahan harga setara dengan perubahan jumlah barang yang dibeli. Persentase perubahan jumlah yang dibeli sama dengan persentase perubahan harga. Misalnya, saat harga turun 10%, permintaan juga akan naik 10%. Kasusnya permintaan elastis militer terjadi saat konsumen bersikap amat rasional, yakni memperhitungkan konsumsi berdasarkan kondisi harga. Permintaan elastisitas militer biasanya berlaku pada barang-barang kebutuhan sekunder. Namun permintaan seperti ini sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Permintaan elastis sempurna, ED sama dengan tak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi jumlah barang yang dibeli berubah-ubah meskipun tidak ada perubahan harga. Kasus permintaan elastis sempurna terjadi bila permintaan suatu barang cenderung fluktuatif, sama sekali bukan ketentuan oleh harganya. Contoh, kasus ini bisa terjadi pada produk yang dibutuhkan oleh seluruh dunia, misalnya minyak bumi.
Faktor-faktor permintaan ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang yang murah namun berkualitas umumnya akan mendatangkan banyak peminat, sehingga permintaan tinggi. Sebaliknya, jika harga cenderung lebih tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Kedua, harga barang lain yang terkait pada teori ekonomi menyatakan apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. 4. Selera. Masyarakat juga suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat selera yang meningkat. Dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. 5. Jumlah permintaan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tersebut. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastis, nilai ES sama dengan besar dari 1, mengandung arti bahwa penjual peka sensitif terhadap perubahan harga, contohnya barang-barang sekunder dan tersier mewah serta barang yang memiliki substitusi. Inelastis nilai ES kurang dari 1 ditandai dengan penjual yang tidak atau kurang peka terhadap perubahan harga, contohnya barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan sebagainya. Elastis uniter, nilai ES sama dengan 1 ditandai dengan persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan, contohnya barang elektronik. Elastis sempurna, nilai ES sama dengan tidak terhingga, ditandai dengan adanya perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga, contohnya BBM, bahan bakar minyak. Inelastis sempurna, nilai ES sama dengan 0, di mana perubahan harga yang tidak berpengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan, contohnya barang-barang murah seperti ketumbar dan merica. Faktor-faktor penawaran ada 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang naik, produsen cenderung akan memperbanyak jumlah barang yang diproduksi. Hal ini memperhatikan bahwa kuantitas yang ditawarkan berhubungan secara positif dengan harga barang. Kedua, harga barang lain yang terkait. Barang substitusi ikut mempengaruhi penawaran suatu barang. Jika harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah, berlaku juga sebaliknya. Biaya produksi. Kenaikan harga input memberikan dampak pada kenaikan biaya produksi. Apabila biaya produksi naik, maka produsen akan mempengaruhi hasil produksinya. Artinya, penawaran terhadap barang tersebut berkurang. 4. Teknologi yang digunakan. Kemajuan teknologi memberikan 2 dampak penting. Pertama, produksi dapat ditambahkan dengan lebih cepat. Kedua, biaya produksi menjadi semakin murah maksudnya. Alhasil keuntungan yang diperoleh menjadi lebih tinggi. Kedua, biaya produksi menjadi semakin murah.
Alhasil, keuntungan yang diperoleh menjadi lebih tinggi. 5. Jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk semakin banyak, maka penawaran terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, apabila jumlah penjual berkurang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. 6. Kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, beras merupakan bahan pokok dalam negeri. Apabila pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi impor beras dan meningkatkan produksi dalam negeri. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam, Tuhan Yesus memberkati.